Badan Kerjasama LPD Bali bersama Badan Kerjasama LPD Kabupaten Kota Sebali melaksanakan rapat koordinasi bersama di Gedung LPD Desa Adat Kesiman Denpasar. Kegiatan rutin tersebut diharapkan dapat membangun komunikasi dan sinergitas dalam menjaga kondusivitas dan likuiditas serta tata kelola LPD yang baik di tengah situasi ekonomi saat ini. Ketua Badan Kerjasama LPD Provinsi Bali, Nyoman Cendikiawan mengatakan, rapat koordinasi bersama pengurus BKS Provinsi Bali dan BKS Kabupaten Kota merupakan kegiatan rutin. Rapat tersebut merupakan implementasi konsep LPD Bali, yaitu persatuan dan kebersamaan. Dalam rapat yang berlangsung dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan tersebut, Nyoman Cendikiawan menyampaikan, di tengah situasi ekonomi sekarang yang sangat terdampak pandemi COVID-19, BKS LPD Bali mengingatkan semua LPD dan pihak terkait senantiasa menjaga suasana kondusivitas dan likuiditas agar tetap terjaga melalui koordinasi dengan LPD Sebali. Nyoman Cendikiawan menyampaikan dalam menyikapi situasi seperti ini, LPD di Bali harus tetap tenang dengan menjaga koordinasi dan komunikasi yang baik dengan para prajuru adat, bendesa adat, tokoh masyarakat, nasabah, dan pemerintah. Nyoman Cendikiawan juga berharap peningkatan SDM sebagai peningkatan tata kelola harus menjadi perhatian dan prioritas demi kemajuan LPD masing-masing. Berdasarkan laporan dari Lembaga Pemberdayaan LPD Bali, akibat situasi ekonomi, semua lembaga keuangan termasuk LPD di Bali memang mengalami dampaknya. Secara umum di Bali dari segi aset, kondisi LPD masih standar, tidak mengalami penurunan yang drastis. Untuk itu dalam menjaga LPD ke depan, dukungan dari masyarakat, nasabah, dan desa adat sangat penting untuk selalu menjaga dengan memanfaatkan secara maksimal jasa dan layanan LPD, baik tabungan, kredit, dan deposito. Terlebih lagi, LPD di Bali telah memanfaatkan teknologi informasi dalam upaya memberikan pelayanan yang lebih cepat dan efisien kepada masyarakat. Nyoman Cendikiawan juga menyampaikan di tengah pandemi COVID-19, sesuai arahan pemerintah dalam bidang perbankan, LPD di Bali telah memberikan relaksasi kepada nasabah serta pembagian bantuan sembako melalui kerjasama dengan Satgas Gotong Royong COVID-19 di masing-masing desa adat. Hal tersebut menjadi bukti peran nyata LPD bersama desa adat membantu masyarakat terdampak COVID-19. Untuk tahun ini, untuk HUT kita hanya sifatnya memperingati, ya tidak merayakan secara seperti yang tahun-tahun lalu, tetapi hanya memperingati. Ya menurut laporan dari LPD, ya kalau kita lihat dari aset, tentu masih standar, artinya tidak menunjukkan penurunan yang drastis secara umum di Bali. Tetapi beberapa LPD yang memang sektor pariwisata tentu juga sangat berpengaruh. Secara umum juga terpengaruh, tetapi ini adalah kita harapkan tetap dukungan dari Semeton, Keramo Bali, nasabah terutama, bagaimana untuk tetap bersama-sama, karena ini milik desa adat, tentu desa adat lah yang sarang-sarang untuk menjaga keberadaan LPD kita ini. Iya, tentu koordinasi seperti ini kita kan mengarahkan seperti tadi, tetap kondusivitas yang pertama, yang kedua likuiditas, yang lainnya tentang tata kelola kan memang sudah mendapatkan pendidikan itu. Yang lebih penting adalah bagaimana menjaga suasana seperti ini. Tentu juga arahan dari pemerintah, ada relaksasi juga sudah dilakukan. Juga dengan bantuan-bantuan sifatnya yang sembako, kerjasama dengan satgas-satgas yang ada di desa, itu juga sudah berlaku, sudah dijalankan oleh teman-teman. Nyoman Cendikiawan juga selalu mengingatkan di tengah pandemi COVID-19 ini, sesuai imbauan pemerintah, LPD di Bali tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Protokol kesehatan harus diterapkan secara disiplin, mulai masuk LPD dengan mencuci tangan, pakai masker, cek suhu tubuh, dan menjaga jarak. Diharapkan nantinya tidak terjadi yang tidak diinginkan yang dapat mengganggu operasional LPD itu sendiri. Data per bulan Mei 2020, aset LPD seluruh Bali mencapai 24,3 triliun rupiah. Tim Liputan Bali TV.